Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ba'du. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai manusia ini. Apa bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai manusia ini? Maka manusia ini diberikan sesuatu yang paling mahal, yakni agama. Agama ini adalah lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada manusia ini. Apalagi tanda Allah sayang kepada manusia ini, Allah Subhanahu wa taala hantarkan 124.000 nabi dan rasul untuk memberitahukan kepada manusia kalau manusia ingin selamat, bahagia dunia akhirat, maka Allah hantar 124.000 nabi dan rasul. Apalagi tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada manusia ini, manusia ini diberikan masa depan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kehidupan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda Allah sayang kepada manusia ini. Hadirin, kebaikan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kebaikan seorang ibu, maka Nabi katakan kebaikan Allah adalah 70 kali lebih baik daripada kebaikan seorang ibu kepada bayinya. Kita lihat bagaimana baiknya ibu kepada bayinya. Bayinya menangis, ibunya sedang makan, maka ibunya akan rela meninggalkan piring nasinya demi anaknya, demi sang bayi. Ini tanda bukti Allah sayang kepada bayinya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala tanda sayang kepada manusia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam dikasihkan kesempatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan agama kepada manusia ini supaya manusia ini hidup di dunia bahagia, nanti di akhirat bahagia. Allah memberikan agama kepada manusia ini supaya manusia ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang Allah berikan kepada dirinya. Satu contoh hadirin, satu ketika Hasan Al-Basri didatangi oleh orang-orang kampung yang paceklik. Maka dia berkata, "Ya Syekh, tolong berikan amalan kepada kami supaya kami dapat menyelesaikan masalah kampung kami. Karena kampung kami ini paceklik, sudah bertahun-tahun kampung ini paceklik." Maka kata Syekh Hasan Al-Basri, "Kamu pulang kampung, ajak masyarakatmu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian datang lagi satu orang lagi datang, "Ya Syekh, kami menanam, yakni tanam tanaman, tapi karena airnya tidak ada, kering kerontang, maka semuanya mati. Maka berikan amalan kepada kami." Maka kata Syekh Hasan Al-Basri, yakni kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang menikah bertahun-tahun tidak punya anak. Kemudian datang kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, tolong berikan amalan kepada diri kami sehingga kami bisa memiliki anak. Memang kami yakin yang memberikan anak adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan janin di kandungan istri saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong berikan amalan kepada kami." Maka Syekh Hasan Al-Basri dia mengatakan, "Coba kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian datang lagi ada orang datang lagi, dia katakan, "Ya Syekh, sawah sama kami tidak ada airnya. Sementara air sudah habis hari ini. Bagaimana kami hari ini bercocok tanam? Hujan sudah lama tidak turun. Maka semuanya kering kerontang, pada mati semua. Maka berikan amalan kepada diri kami ini." Maka Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, "Kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadirin, 4 pertanyaan tapi 1 jawaban, yakni istighfar. Ternyata di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 dan 11, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwali wa banin." Ila ayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, hendaklah bersegeralah kamu meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya air hujan tidak ada, Allah akan turunkan air hujan. Allah akan alirkan air-air sungai. Seandainya kamu tidak punya anak, Allah Subhanahu wa taala akan berikan anak kepada kamu. Seandainya kamu tidak punya rezeki, maka dengan sebab istighfar kamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada kamu. Ada satu kisah di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, perdagangan saya ini ditambah modal, malah berkurang, malah habis. Ya Rasul, berikan amalan kepada diri saya ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau berzikir sebagaimana zikirnya para malaikat. Apa zikir malaikat? Zikir malaikat, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Engkau baca, yakni selesai daripada azan subuh, kau baca ini 100 kali. Atau sebelum azan, atau sesudah azan. Kemudian kau baca lagi yang kedua, ba'da sholat asar, kau baca 100 kali lagi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kau baca ini 100 kali. Karena zikir seperti ini adalah zikirnya malaikat. Dengan asbab zikirnya malaikat seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala tetap tumbuhkan pohon mangga, pohon durian, pohon kopi. Itu asbab daripada zikirnya malaikat. Nah, engkau zikir, jaga zikir ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah-masalah yang menimpa kamu. Kalau engkau pedagang, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan walaupun tidak ditambah modal. Adalah dengan berzikir seperti zikirnya para malaikat. Kemudian ada lagi satu orang minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mau perjalanan jauh, kemudian bekalnya kurang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, engkau kalau berperjalanan jangan lupa baca 5 surat 6 bismillah. Apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, engkau baca ketika melangkahkan kaki keluar dari rumahmu, engkau ketika naik kendaraan, engkau baca pertama engkau baca qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua engkau baca iza ja'a nasrullah, yang ketiga engkau baca surah Al-Ikhlas, yang keempat adalah engkau baca surah Qul a'udzu birabbin nas, yang kelima engkau baca surat Qul a'udzu birabbil falaq atau a'udzu bin nas. Maka ditambah dengan bismillah. Maka Al-Kisah, satu orang sahabat ini berperjalanan dengan perjalanan yang cukup dengan kekurangan, tidak cukup tapi kekurangan. Maka ketika dia pulang, justru ketika dia pulang, harta yang dia dapatkan ketika dia pulang bukannya hartanya habis di perjalanan, tetapi hartanya bertambah dari perjalanan. Jadi agama ini bukan untuk menyulitkan diri kita, tapi agama ini adalah untuk menyelesaikan masalah diri kita. Cuma karena kita hari ini tidak paham bahwa agama ini menghalangi kemajuan daripada dunia kita. Tidak sekali-kali. Justru dengan agama ini maka akan dapat menyelesaikan masalah kita, baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang kekal abadi. Maka ini yang mesti kita tanamkan dalam diri kita ini. Allah memberikan agama bukan untuk menyusahkan. Justru Allah memberikan agama karena Allah sayang kepada diri kita. Allah inginkan kita bahagia di dunia ini, nanti bahagia juga nanti di akhirat. Maka kita niatkan, mari kalau kita jaga perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.